Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, amin. Senang sekali saya Bayu di sini dapat mewakili Yongtop Semarang dan membantu teman-teman untuk menjalani webinar ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan gestar yang sangat spesial karena beliau merupakan Human Capital Manager dari Yongtop Indonesia. Kita nanti juga akan ada Q&A di mana teman-teman nanti bisa bertanya langsung nih kepada beliau. Apa-apa aja sih yang kiranya perlu ditingkatkan gitu ya, baik dalam organisasi maupun nanti untuk mempersiapkan ke level profesional. Dan kita juga menyiapkan hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman di akhir acara nanti, jadi jangan sampai kelewat kesempatan yang berharga ini. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan dulu sekali lagi rules yang berlaku selama webinar ini, dan mohon diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk on-cam dan memakai virtual background yang telah dibagikan di grup. Kemudian juga menonaktifkan mikrofon dan baru mengaktifkan mikrofon ketika akan bertanya dan didahului oleh raise hand. Nanti juga teman-teman mengisi link absensi yang akan dibagikan pada kolom chat oleh panitia, di mana itu nanti berfungsi sebagai syarat sertifikat teman-teman semuanya. Baik, langsung saja karena kita sudah nggak sabar nih untuk belajar bareng, juga untuk tanya-tanya nantinya interaktif dengan narasumber. Langsung aja kita sambut Human Capital Manager Yongtop Indonesia, Mas Andreas Irawan. Selamat pagi Mas Andreas. Halo pagi Mas Bayu. Pagi Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, lagi sibuk apa nih Mas akhir-akhir ini? Biasa aktivitas di Yongtop seperti kegiatan hari ini sama kemarin kan kita habis payroll ya, jadi habis selesai ngitung gaji. Jadi kayaknya teman-teman tanggal sekian ya, terutama yang udah kerja gitu kan udah mulai senyum-senyum gitu ya. Oke, ya gitu sih. Oke, tapi gajiannya pakai mandiri Mas. Pakai mandiri. Apa pakai apa? Ya, via transfer yang jelas ya. Oke. Pakai. Oke. Bagaimana nih Mas dinamika bekerja dari pandemi, sebelum pandemi sampai pandemi udah 2 tahun, apa aja yang banyak berubah Mas? Dalam itu etika maupun ya kebiasaan-kebiasaan baru lah Mas. Ya, menarik banget ya. Jadi selama pandemi ini kan kita terpaksa atau dipaksa dengan situasi yang harus mengubah perilaku kita ya. Yang tadinya kita harus ketemu, nongkrong bareng, hangout. Mungkin kalau saya cerita kemarin anak-anak Yacht Pusat sempat nonton film bareng, terus makan malam bareng gitu. Habis nonton kita makan malam bareng, seru gitu ya. Ternyata Omikron melonjak lagi kan, jadi kita harus batasi lagi. Jadi dinamis banget sih, tapi yang jelas tetap kita harus pertama harus utamakan kesehatan dan keselamatan kita. Jangan sampai lengah, tetapi dari sisi produktivitas kita harus tetap optimal gitu Mas. Oke, super sekali nih dari Mas Andreas. Semoga target dan tujuan tetap tercapai, walaupun dinamikanya sedang penuh dengan tidak kepastian ini, Mas. Iya, benar-benar. Oke, langsung aja, Mas. Mas Andreas, sudah siap? Sudah siap. Kan kemarin udah di brief sama Mas Bayu. Jangan dibocorin dong. Oke. Halo, selamat. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Hari ini
terima kasih banget untuk kesempatannya, udah dikasih waktu buat, kalau aku sih bilangnya lebih tepatnya sharing ya. Jadi lebih, karena di sesi ini aku lebih pengen sharing ke teman-teman semua apa yang sudah pernah aku alami, terus aku pengen sharing atau berbagi dengan teman-teman semua gitu ya. Jadi tidak ada yang mana yang lebih istimewa atau mana yang lebih pintar, tapi kita pada kesempatan ini kita bisa sharing bareng-bareng gitu. Nah, sebelumnya saya sempat tanya Mas Bayu, kenapa sih dipilih judul ini? Kemudian kita cerita gitu ya. Nah, dari beberapa poin yang aku dapat, aku rangkumin ada beberapa poin nih yang aku bisa simpulkan. Pertama, kenapa kita perlu ngomongin work ethic itu karena belum puas dengan pencapaian kinerja tim. Nah, jadi bentar. Oke, slide-nya bisa minta tolong slide-nya. Ya, oke. Ya, thank you. Nah, salah satunya itu makanya aku coba simpulkan. Nah, akhirnya datanglah kesempatan hari ini. Tapi sebelum lebih jauh, aku mau perkenalkan diri dulu ya. Karena katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, aku Andreas. Aku adalah Human Capital Manager di Young on Top, dan kebetulan aku pegang beberapa ekosistem Young on Top ya. Ada GDI, kemudian kita bersinergi dengan teman-teman Top Karir, ada teman-teman Hipwi, ada teman-teman BeShare gitu. Dan next. Nah, ini aku cerita sedikit tentang riwayat pendidikanku. Jadi aku sekolah SMA di Magelang, kemudian ambil S1 psikologi di Jogja, kemudian sempat ambil akta 4, dulu akta mengajar ya, masih perlu, sekarang sudah gabung jadi satu, tapi zaman dulu akte mengajar itu terpisah. Jadi aku sempat ambil akte mengajar, kemudian aku ambil magister profesi di YAI, masih on progress. Next. Nah, ini pengalaman aku, kelihatan nggak ya? Aku ceritain satu-satu ya. Jadi aku pernah jadi PGA Manager atau Personal and General Affair di salah satu perusahaan stationery, Faber-Castell. Jadi dia adalah salah satu perusahaan alat tulis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ya, karena usianya udah lebih dari 250 tahun. Nah, di situ aku menjabat sebagai PGA Manager, dan di sana kurang lebih bergabung selama 7 tahunan ya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan alat tulis dan salah satu PMA Jerman ya. Nah, kemudian setelah itu aku berkesempatan bergabung di konsultan manajemen di Sun Recruit Indonesia, itu sebagai associate partner. Perusahaan ini bergerak di bidang headhunter. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya apa itu headhunter, itu aku bergabung di situ. Jadi headhunter itu dia meng-hire orang-orang pilihan yang diseleksi, kemudian diberikan kesempatan untuk join di perusahaan lain gitu, dengan kompensasi yang lebih besar. Nah, kemudian aku juga sempat bergabung di KH Tour and Travel. Ini adalah salah satu perusahaan tour and travel. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi dari stationery, kemudian ada konsultan manajemen, kemudian aku bergabung di tour and travel. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan tiketing. Jadi sebelum ada tiket.com, malah jadi nyebut ini ya, nyebut merek ya. Nah, sebelum ada
aplikasi digital untuk tiketing itu perusahaan ini sudah lama berdiri dan di situ aku bergabung sebagai HR manager. Kemudian setelah itu aku bergabung di Standard Pen, yaitu salah satu produsen alat tulis ballpoint yang kita kenal itu ya. Itu kurang lebih 2,5 tahun. Ya, adalah salah satu perusahaan alat tulis yang cukup besar dan 100% adalah produk dalam negeri. Jadi mulai dari ujung nipnya ya, nip pulpennya sampai ke belakang itu produksi sendiri semua. Nah, di situ aku juga dapat banyak pengalaman banget. Nah, terus yang terakhir aku bergabung di Young on Top sebagai Human Capital Manager. Seperti yang teman-teman tahu, Young on Top sekarang ini. Oke, next. Nah, setelah perkenalan, aku tadi mau nyambung ke obrolan yang awal ya. Tadi setelah kita diskusi dengan Mas Bayu, aku dapat 3 poin yang aku simpulin. Kenapa kita mesti ngomongin etos kerja yang kita sharingkan hari ini? Pertama, karena seringkali kita merasa belum puas dengan pencapaian kerja tim. Ini mungkin juga banyak dialami ya sama teman-teman semua, baik yang di kampus, di komunitas, itu. Misalnya kalau yang di komunitas ya, ini udah periode kedua nih dari kepengurusan, tapi kayaknya pencapaian timku belum maksimal deh, gitu. Poin yang kedua adalah tentang misalnya perasaan aku udah kerja mati-matian nih gitu. Terus udah semaksimal mungkin membagi waktu, sudah sambil kerja, sambil kuliah, gabung di organisasi, tapi kayaknya usahaku nggak kelihatan deh, atau kayak merasa usaha kita itu kurang dihargai gitu. Ya, terus berikutnya tentang lingkungan ya. Jadi perasaan niat kita udah baik, apa yang kita lakuin udah oke menurut kita, tapi kayaknya tim kita itu kayak apatis gitu deh. Jadi kayak ngelihat hasil yang kita kerjakan kurang maksimal. Nah, berdasarkan 3 poin ini, aku kemudian rumuskan untuk aku bisa sharing ke teman-teman semua. Oke, next. Nah, pada slide ini nanti kita akan bahas untuk kedepannya itu mengenai apa itu work ethic, kemudian kenapa harus work ethic, kenapa kok nggak yang lainnya gitu. Terus kenapa kok nggak kompetensi aja gitu. Kenapa kok nggak keterampilan lain itu. Terus kenapa kita harus pilih work ethic dan bagaimana caranya serta tips menciptakan etos kerja yang kuat. Oke, next. Nah, ini teman-teman, di sini aku pengen share ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai teknisnya bagaimana, aku pengen share dulu bahwa work ethic ini berasal dari bahasa etik yang dalam bahasa Inggris itu mengadopsi, aslinya itu mengadopsi dari bahasa Yunani dengan kata etikos yang ethos ya, yang berarti karakter yang digunakan untuk menggambarkan keyakinan atau belief yang dijadikan acuan sebagai standar atau prinsip. Jadi asal katanya ini dihubungkan dengan belief yang menjadi acuan standar atau prinsip. Nah, etik sendiri ini berarti moral, yaitu menunjukkan karakter moral sebagai bentuk jamak yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai etika. Ya, jadi dalam prakteknya work ethic diterjemahkan sebagai etos kerja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa definisi etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok yang bekerja yang dilandaskan kepada etika dan perspektif kerja yang diyakini dan diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret di dunia kerja maupun organisasi. Ya, jadi work ethic ini hubungannya nanti ada moral, kemudian ada nilai-nilai,
kemudian ada prinsip gitu ya. Jadi hal-hal yang dipegang teguh yang tidak boleh berubah-berubah gitu. Next. Nah, di sini why you should achieve your goal with work ethic. Kenapa kamu harus mencapai target kerja kamu dengan work ethic? Pertama karena mencapai sesuatu dengan level stres tinggi itu bisa berdampak pada kesehatan mental dan tingkat produktivitas. Jadi buat apa kalau kita berada di tahap pencapaian tertentu tapi level stresnya tinggi sehingga mengganggu kesehatan mental kita. Makanya diperlukan work ethic ini. Nah, jadi kesimpulannya kebahagiaan bukan hanya sekedar dirasakan pada saat tercapainya satu tujuan, tetapi bagaimana kita bisa menikmati prosesnya. Jadi ada kata-kata bijak bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya. Nah, disinilah work ethic ini berperan. Nah, jadi apa yang Anda lakukan adalah yang lebih penting dibanding dengan hanya sekedar ucapan atau pikiran atau ide. Itu salah satu yang saya ingat di dalam artikelnya Jason Fried. Jadi maksudnya adalah mencapai tujuan itu penting, tetapi proses untuk sampai ke tujuan tersebut itu tidak kalah penting. Jadi bagaimana kita enjoy menjalaninya itu sangat penting juga. Jangan diabaikan. Nah, bagaimana caranya mencapai tujuan dengan etika kerja? Maka hal mutlak yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan etos kerja yang kuat. Jadi kalau kita ngomong menciptakan etos kerja yang kuat, ini berbicara soal mindset, berbicara soal mentalitas ya, berbicara soal personality, kesiapan pribadi. Nah, ini ada tipsnya nih untuk menciptakan etos kerja yang kuat. Ada beberapa teori ya. Jadi aku sempat melihat beberapa artikel, buku itu ada yang bilang 13, ada yang bilang 11, ada yang bilang 8, tapi aku coba mau ringkas buat teman-teman semua ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etos kerja yang kuat. Next. Nah, yang pertama, agak berubah dikit ya. Oke, yang pertama adalah menetapkan tujuan secara jelas. Jadi menetapkan tujuan atau target secara jelas. Di sini yang harus kita perhatikan adalah pastikan tujuan kamu itu sudah jelas. Jadi kita sudah menetapkan tujuan kita itu apa. Jadi memiliki tujuan hidup itu apa ya? Adalah keharusan gitu. Tapi jadi orang yang diibaratkan yang tidak punya tujuan itu ibarat tubuh tanpa hati gitu ya. Jadi kosong. Jadi ini berarti bahwa tim atau karyawan itu yang tidak memiliki tujuan, dia akan kehilangan motivasi diri. Jadi intinya adalah tim harus memiliki motivasi diri untuk mencapai target dan harus menyadari sepenuhnya pekerjaan apa yang mereka lakukan. Kan kebayang kalau datang pagi pulang sore. Nah, apalagi work from home kayak gini kan, kita bingung mau ngapain kan. Nah, di sini pentingnya menetapkan tujuan. Jadi teman-teman dari pengurus kota perlu kita cek lagi apakah kita sebagai leader sudah memberikan atau menetapkan tujuan secara jelas gitu ya. Nah, misalnya tanggung jawab leader, presiden, vice presiden di kota itu menjelaskan pekerjaan dan tujuan sebelum mereka memulai tugas baru. Ini kesempatan nih, kan ini kepengurusan yang baru nih. Jadi ini momentumnya pas banget nih teman-teman semua. Jadi karena di situ kita bisa simpulkan bahwa walaupun orang yang berbakat sekalipun, tapi tetap saja dia akan membutuhkan bimbingan atau arahan gitu. Kalau teman-teman lihat tadi di pengalaman kerja saya dari manufacturing, kemudian pindah ke tempat lain, pindah lagi ke tour and travel,
jenis usahanya beda-beda, itu tetap walaupun aku udah punya pengalaman 7 tahun di Faber-Castell, ketika nyemplung di perusahaan yang lainnya, itu aku tetap butuh bimbingan. Nah sama, di pengurusan yang ini juga sama. Seorang leader itu harus memberikan atau menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas apa yang harus timnya lakukan, sehingga dia tidak akan kehilangan motivasi. Nah ini penting karena kita bekerja dengan human ya, bekerja dengan orang. Masih berkaitan dengan emosi ya, kadang senang, sedih, marah, benci, ya, cinta ya. Itu hal seperti itu tidak bisa kita abaikan. Bahkan ketika kita berhubungan dengan mesin atau anggap device, atau kita umpamakan misalnya handphone lah. Handphone itu kita harus setting dulu, atau alat itu harus kita setting dulu untuk kita bisa gunakan ke depannya gitu. Makanya kalau handphone kita error, kita auto-ketik udah nggak bisa, akhirnya jalan terakhir adalah kembali ke settingan pabrik. Nah, sama. Jadi kejelasan dalam memberikan tujuan itu sangat-sangat penting ya. Walaupun dia udah pinter, udah berbakat sekalipun. Oke. Jadi jelas ya teman-teman. Pertama, kenapa kita harus menggunakan etika kerja dalam mencapai tujuan? Supaya kita tetap happy menjalaninya. Nah, bagaimana caranya? Dengan menciptakan etos kerja yang kuat. Nah, bagaimana cara menciptakan etos kerja yang kuat? Pertama, menetapkan tujuan secara jelas. Supaya apa? Supaya tim bisa memotivasi diri. Itu teman-teman, itu poin pertama. Next. Nah, berikutnya berat nih ya. Menjadi teladan untuk semua orang. Ini yang gampang diucapkan tapi berat dijalankan. Jadi untuk menciptakan etos kerja yang kuat, harus bisa menjadi teladan untuk semua orang. Aku cerita dikit ya. Jadi waktu aku diinterview sama Pak Billy, waktu pertama kali bergabung di Young on Top, ditanya, Andreas, apa arti leadership buat kamu? Nah, aku jawab, leadership itu bukan berbicara soal skill manage aja Pak, tapi kita berbicara soal keteladanan. Kalau kita nggak pernah bisa memberikan teladan kepada tim, ya sehebat apapun orang yang di dalamnya itu tidak akan efektif. Nah, itu yang saya sampaikan ketika pertama kali diinterview sama Pak Billy Bun ya. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi obor di malam hari dan menjadi bayangan di siang hari. Atau dengan kata lain, pemimpin itu akan menjadi tolok ukur. Dia harus mampu menunjukkan jalan sekaligus melindungi timnya dan mengarahkan timnya dan mendevelop timnya supaya timnya merasa berkembang di organisasi yang tempat kita bergabung gitu ya. Jadi pemimpin itu harus mampu menjadi teladan. Secara otomatis itu akan mendorong motivasi dari tim yang ada gitu. Jadi pemimpin harus bisa menunjukkan bekerja secara etis. Jangan lupa penekanannya di sini adalah yang tidak kalah penting itu pemimpin harus sesekali lihat spion ya, lihat spion ke belakang apakah kita sudah memberikan contoh yang baik atau belum. Kadang kita memberikan direction ya, memberikan tugas, memberikan arahan, yang penting udah itu, tapi padahal kita harus lihat apa yang kita lakukan ke belakang, bukan hanya sekedar memberikan tugas aja, tapi apakah kita sudah memberikan arahan atau bekal yang cukup atau belum. Itu menjadi teladan untuk semua orang ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan etika kerja atau work ethic untuk mencapai tujuan supaya kita bisa tetap happy ya. Bagaimana caranya? Dengan menciptakan etos kerja yang kuat. Bagaimana cara menciptakan etos kerja yang kuat? Pertama tadi apa? Menetapkan tujuan secara jelas. Supaya apa? Supaya tim kita mampu memotivasi diri. Yang kedua apa? Menjadi teladan untuk semua orang. Supaya apa? Supaya pemimpin atau kita itu bisa menjadi tolak ukur tim kita. Jadi mereka nggak kehilangan arah. Oke ya, paham ya? Jelas ya?
Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dalam menciptakan etos kerja yang kuat, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan ramah. Jadi di sini secara psikologi sudah ada penelitiannya dan terbukti bahwa lingkungan kerja itu berhubungan dengan kesehatan mental dan produktivitas, teman-teman. Jadi adalah tanggung jawab kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan baik untuk mental kita maupun untuk fisik kita. Jadi lingkungan kerja yang kurang aman itu akan berdampak langsung kepada tim kita, baik pola pikirnya, sikapnya, perilakunya, yang berakibat kepada tim kita menjadi kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ya, jadi ini sudah saya praktekkan di Young on Top, yang tadi saya sempat cerita bagaimana teman-teman di Young on Top pusat tidak terlalu terlarut ke dalam kendala pandemi. Waduh, kita nggak bisa gini, kita nggak bisa gini. Dan ini aku senang banget bisa bergabung di teman-teman hari ini, karena ini juga menjadi salah satu bukti bahwa kita menciptakan lingkungan kerja yang positif, ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Pertama, kenapa kita harus menggunakan etika kerja untuk mencapai tujuan supaya kita tetap happy. Nah, bagaimana caranya? Kita menciptakan etos kerja yang kuat. Bagaimana cara menciptakan etos kerja yang kuat? Pertama, menetapkan tujuan secara jelas. Supaya apa? Supaya mampu memotivasi diri, kemudian menjadi teladan untuk semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadikan tolok ukur untuk tim kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan ramah. Supaya apa? Supaya tim kita bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Karena dia akan fokus kepada apa yang menjadi tugasnya. Itu teman-teman. Nah, slide berikutnya. Next. Nah, berikutnya adalah bersikap profesional. Nah, bersikap profesional itu adalah bentuk etos kerja yang sempurna. Kenapa aku bilang gitu? Karena profesionalisme bukan hanya tentang cara kerja aja, kita pintar atau tidak, tapi mencakup semuanya, bahkan cara berpakaian, cara berbicara, cara bersikap, dan masih banyak lagi. Jadi praktek yang kita lakukan tadi yang tadi saya kemukakan di awal itu adalah salah satu metode belajar menjadi profesional. Jadi aku yakin ya di webinar kali ini kita juga bisa menerapkan hal yang sama. Misalnya, oke, kita ikut webinar on cam semua. Ini adalah bentuk awal dari profesionalisme kita, dan dengan profesionalisme yang kita terapkan di setiap aktivitas kita sedikit demi sedikit mulai membangun trust, kepercayaan, gitu, loyalitas, disiplin, dan bisa memupuk ingin unggul dalam segala hal, ingin berprestasi dalam segala hal, sehingga secara impact-nya kita bisa mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki. Nah, orang-orang yang profesional itu cirinya apa sih? Cirinya orang-orang yang profesional itu selalu menghargai pekerjaan mereka. Jadi orang yang kamu nggak profesional banget sih, nah itu berarti kelihatan bahwa dia kurang menghargai kurang menghargai pekerjaannya mereka. Nah, kata kunci di sini adalah jujur, transparan, dan hormat, kemudian bertindak dengan integritas, berpegang teguh pada kata-kata, dan bisa dipercaya. Dan satu lagi, belajar bersikap atau tahu menempatkan diri. Nah, teman-teman, itu cara kita menciptakan etos kerja yang kuat pada poin bersikap profesional. Ada lagi nggak selain bersikap profesional? Ada. Kita kenal namanya berikutnya, next. Nah, berikutnya adalah disiplin. Jadi, disiplin ini adalah hal yang wajib
di perusahaan, di organisasi, bahkan di hidup ya. Bahkan kita teman-teman muslim misalnya, kita dilatih disiplin dalam sisi kehidupan mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Bangun tidur, sholat subuh, kemudian siang ada sholat lagi, sore ada sholat lagi, malam ada sholat lagi, gitu kan. Semuanya diatur, semuanya ada polanya, semuanya ada ritmenya. Kerja juga sama, ada ritmenya. Start pagi hari, harus nyiapin apa yang harus dilakukan, siapkan to-do list, progress, follow up, dan seterusnya sampai report. Nah, semuanya itu perlu dilakukan dengan disiplin. Nah, kalau disiplin sudah menjadi bagian eh, bagian dari pola hidup kita, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Jadi disiplin itu berhubungan dengan ketepatan waktu, produktivitas, efisiensi, efektivitas itu dalam mengerjakan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, cerita sedikit ya. Saya tadi cerita saya sempat bergabung di Faber-Castell dan kebetulan saya tergabung dalam tim yang sertifikasi ISO 9001 dan 14001. Di situ kita terapkan bagaimana kita menerapkan disiplin, memastikan bahwa disiplin itu berjalan dengan baik. Kalau di manufacturing lebih rumit lagi. Di situ ada kita terapkan sistem 5R ya, rapi, resik, ringkas, dan seterusnya ya. Misalnya ringkas itu semua alat itu ada tempatnya dan semua alat yang digunakan harus kembali kepada tempatnya, misalnya gitu ya. Itu kalau disiplin itu tidak akan ada kecelakaan kerja, tidak akan ada alat yang hilang, tidak akan ada alat yang rusak karena keteledoran dan seterusnya dan seterusnya. Terus di proses produksi kita ada BOM namanya, Bill of Material. Jadi menghindari kesalahan kuota produksi. Misal kita harus tentukan bahannya, kita harus tentukan kuotanya, gramasinya, warnanya, spesifikasinya, sehingga tidak ada penumpukan di gudang misalnya. Nah, terus ada sistem kerja shifting supaya supaya optimal hasil produksi hari itu. Nah, jadi disiplin itu prinsipnya di semua aspek kehidupan kita itu harus kita terapkan. Ya, jadi kalau boleh saya ulangi, tadi pertama bagaimana kita menciptakan etos kerja yang kuat. Pertama harus bisa menetapkan tujuan secara jelas, menjadi teladan, menciptakan lingkungan kerja yang ramah, kemudian profesional, sama disiplin. Nah, masih ada lagi nggak? Waduh, ternyata sayangnya masih ada ya. Next. Nah, jadi yang keenam adalah pahami kebutuhan karyawan atau tim kamu. Jadi saya lihat bersyukur ya di organisasi Yot Kota ini ada yang namanya divisi PGA ya, Mas Bayu ya. Jadi PGA ini adalah salah satu divisi yang di situ melekat tanggung jawab di antaranya adalah mengetahui kebutuhan tim kita. Jadi salah satu tugas PGA di sini adalah bagaimana kita memastikan tim kita itu kita kenali dengan baik. Jadi tidak diragukan lagi kalau kebutuhan kita itu terakomodir, maka tingkat keterlibatannya itu akan tinggi, juga komitmennya akan tinggi. Jadi ini adalah salah satu jawaban dari beberapa pertanyaan yang sempat muncul ya. Kenapa ya kita udah adakan webinar, kita udah adakan ini itu, tapi ternyata komitmennya atau antusiasmenya kurang. Nah, salah satunya adalah tugas kita yaitu memahami kebutuhan. Mereka butuh enggak? Apa sih yang kebutuhan mereka? Apa sih kebutuhan yang mereka inginkan? Apa benar-benar enggak kita tahu apa yang mereka butuhkan? Nah, ini penting ya. Jadi biar program kita nggak sia-sia, biar kita nggak capek, itu perlu kita memahami tim kita. Next.
Nah, ini poin terakhir mengenai bagaimana cara kita menciptakan etos kerja yang kuat, yaitu dengan self-analysis. Jadi setiap orang tahu kenapa kita jadi nggak fokus. Apakah ini wajar? Ya, tapi kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya dan meminimalisir hambatan itu. Jadi kadang sebagai manusia kita ada naik turunnya ya, emosi aja ada naik turunnya, prestasi ada naik turunnya, pencapaian performanya ada naik turunnya. Tapi apakah itu wajar? Ya wajar. Tapi bagaimana kita caranya mengatasi momentum atau saat-saat waktu kita tidak fokus itu sangat penting. Jadi kalian harus tahu tim mana atau karyawan mana yang tidak terlibat nih beberapa aktivitas kurang maksimal, tidak terlibat atau tidak termotivasi dalam pekerjaannya. Kemungkinan mereka tidak memiliki etos kerja yang kuat dimanapun dia bekerja. Jadi kita perlu cari tahu why, kenapa. Nah, di sini kuncinya adalah kita harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi performa tadi sehingga kita bisa menganalisa, kita segera bisa mencari solusinya. Nah, next. Nah, di sini aku mau sharing ke teman-teman apa sih ini kok ditanya. Nah, aku pengen minta perhatiannya teman-teman semua untuk poin ini nggak disambi ya. Jadi ada 17 pertanyaan yang aku minta teman-teman jawab. Ini terkait dengan mental health atau self assessment. Kita nanya ke diri sendiri. Tolong simak baik-baik, tolong baca baik-baik dan tolong jujur dijawab ya. Nggak usah diucapkan, dijawab dalam hati aja. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa kabar dengan diri kamu hari ini? Baik atau kurang baik? Ya, nggak usah diucapkan, nggak usah diketik, tapi dijawab dalam hati ya. Kamu sekarang saat ini nih dalam keadaan baik atau kurang baik? Berikutnya, next. Apa kabar dengan keluarga kamu hari ini? Baik atau kurang baik? Ada yang sakitkah? Atau ada yang lost contact? Ada yang nggak ada kabar? Atau ada yang lagi dirawat karena Omikron? Ya, dijawab dengan jujur. Kemudian next. Nah, ini. Bagaimana keuangan kamu hari ini? Baikkah? Sedang berlimpah ruahkah? Atau lagi kosong nih dompet? Lagi kurang baik? Next. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kamu, PR kamu selama seminggu ini? Terselesaikan dengan baik? Atau nggak tuntas? Atau masih mengganjal? Atau terkendala sehingga sampai ke level mengganggu? Terus berikutnya, next. Apa kabar dengan bakat kamu? Siapa tahu selama ini kita mengerjakan sesuatu hanya berdasarkan rutinitas saja. Apa kabar dengan bakat kita? Kita punya kerentek, kita punya dorongan, kita punya sesuatu yang ingin disalurkan. Apakah kamu bakat kamu sedang baik-baik saja sekarang ini? Next. Nah, apa kabar dengan mimpi kamu, cita-cita kamu? Apakah sudah terwujud atau sedang menuju terwujud atau sedang terhalang? Ya. Next. Apa kabar dengan kekuatan kamu? Kita semuanya memiliki kekuatan, tapi kadang kita lupa bahwa kita punya kekuatan. Coba tanyakan ke diri kita sekarang ini, apa kabar dengan kekuatanku? Hei, kamu di mana? Next.
Nah, setiap orang punya kekuatan, tapi setiap orang juga bisa merasakan takut. Apa kabar dengan ketakutanmu? Apakah ketakutanmu wajar? Apakah ketakutanmu berlebihan? Kapan kamu terakhir merasakan takut? Dan kenapa? Coba tanya ke diri sendiri. Next. Nah, apa kabar dengan keluhan kamu? Kapan kamu terakhir ngerasain mengeluh? Sambat. Sambat, bahasa Jawa tuh sambat ya. Boleh nggak kita sambat? Boleh. Boleh nggak kita curhat? Boleh. Kapan terakhir kita sambat? Kapan kita terakhir kita curhat? Kapan terakhir kita mengeluh? Coba diingat lagi. Next. Nah, di tengah-tengah derasnya tantangan, apa kabar dengan strategi kamu bertahan menghadapi semuanya? Apakah sudah cukup berhasil? Kalau enggak, kenapa? Ya, coba tanyakan lagi. Kemudian next. Pertanyaan berikutnya, apa kabar dengan perasaan senang kamu? Kamu merasa senang nggak hari ini? Udah bahagia belum hari ini? Ya, intinya jangan lupa bahagia. Ya. Berikutnya, bete. Nah, kapan terakhir kamu merasa bete? Kenapa kamu bete? Apa yang membuat kamu bete? Coba tanyakan. Berikutnya, next. Perasaan antusias. Kapan terakhir kamu merasa sangat-sangat antusias mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, ya, merencanakan sesuatu? Kapan terakhir kamu sangat antusias? Berikutnya, kapan kamu terakhir merasa gugup? Ya. Kapan terakhir kamu merasa gugup? Dan kenapa kamu gugup? Berikutnya. Nah, ini yang nggak kalah penting nih. Ya. Apa kabar dengan perasaan kamu sebagai orang yang beruntung? Kapan kamu merasa beruntung? Ini penting ya, karena ini berhubungan dengan perasaan kita bersyukur ya. Dan yang terakhir adalah next. Nah, apa kabar dengan perasaan kamu sebagai orang yang keberkahan? Diberkati. Kamu merasa diberkati nggak? Atau selama ini kamu merasa sial? Atau selama ini kamu merasa orang paling beruntung sedunia? Ya, coba tanyakan ke diri sendiri. Kalau jawabannya semuanya positif, maka bersyukurlah. Ya, kenapa? Karena kamu sedang dalam kondisi yang penuh nikmat, yang penuh berkah, dengan kondisi yang perlu disyukuri. Bagaimana dengan sebagian besar jawabannya negatif? Jangan khawatir, selalu ada solusi di setiap permasalahan. Ya, jadi next, poinnya apa sih? Jadi untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, penting untuk kita memastikan kita itu bekerja dalam keadaan kesadaran penuh. Kalau kita lagi bete, jangan terlalu larut bete. Kalau kita lagi antusias, jangan terlalu kebablasan. Kenapa? Karena kita bisa salah mengambil keputusan misalnya. Atau ketika kita lagi gugup, jangan terlalu berlarut dengan perasaan gugup kita. Kenapa? Karena ketika kita gugup, kadang kita salah menentukan keputusan. Nah, itu penting ya. Jadi aku pengen ngingetin ya ke teman-teman, mungkin selama ini kita terlarut dalam kondisi pandemi, lupa ya dengan kesedihan kita, dengan perasaan kita. Kita semua memiliki semuanya itu dan semuanya wajar dan normal. Yang terpenting adalah bagaimana kita berada dalam level kesadaran penuh untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sehingga kita menunjukkan performa secara optimal. Oke, jadi tadi kalau aku simpulkan, kenapa, bagaimana cara kita menciptakan etos kerja yang kuat? Satu, menetapkan tujuan jelas, menjadi teladan, menciptakan lingkungan yang ramah, profesional, disiplin, terus paham kebutuhan tim,
sama self analysis. Supaya apa? Supaya fokus. Itu ya. Nah, itu kita sudah membedah tentang diri kita. Ini ngomong tentang diri kita. Bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa berpikir. Nah, masalahnya kalau kita cuma ngomong diri kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, nggak kelar juga. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bukan tidak ya, belum ya. Belum melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya berikutnya, next. Nah, apa yang harus kita lakukan? Do the best at all time. Jadi disingkat debat ya, supaya ngapalinya. D itu adalah do, B itu adalah best, A itu adalah all, T itu adalah time. Jadi udah nggak usah kebanyakan mikir, kerjakan aja sepanjang waktu yang terbaik dari versi kamu ya. Jadi bagaimana cara melakukan supaya kita bisa do the best? Kan kalau tadi ada mappingnya. Nah, supaya kita berhasil gimana caranya? Coba next, aku percepat. Nah, pertama kita harus work smarter, artinya bekerja cerdas. Bekerja cerdas adalah menyelesaikan pekerjaan dengan kesadaran penuh tadi. Jadi kita nggak bisa kerja cerdas kalau kita tidak mencapai level kesadaran yang tadi dimaksud ya. Jadi bekerja cerdas adalah menyelesaikan pekerjaan dan kesadaran penuh akan pengaruh dan keterkaitan masing-masing elemen. Kita harus sadar bahwa satu output pekerjaan kita itu bisa menjadi input di proses berikutnya. Jadi kalau kita cerdas, kita akan menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan lain sehingga pekerjaan kita itu terus ada solusinya gitu ya. Jadi tidak putus. Berikutnya adalah prioritas. Jadi kita mempertimbangkan pentingnya sebuah masalah, kita dapat menentukan waktu dan perhatian yang layak untuk diberikan. Layak nggak ini untuk diprioritaskan? Lalu kita bisa menentukan bobot masing-masing masalah prioritas. Misalnya dalam mengurutkan, misalnya berdasarkan urutan deadline dan seterusnya. Berikutnya, kontribusi, yaitu mempertimbangkan, belum ya, nah kontribusi, poin ketiga itu mempertimbangkan bobot kontribusi, masalah-masalahnya kecil atau gedenya ya. Kemudian apakah masalah itu berkontribusi besar terhadap pemecahan masalah. Kalau apa yang kita lakukan tidak berkontribusi besar dalam pemecahan masalah, ya nggak usah dilakukan gitu. Nggak usah ditamakan. Nah, berikutnya pemahaman. Jadi beberapa masalah itu kadang mudah dipahami. Ada juga yang sulit. Nah, kuncinya di sini adalah yang perlu kita catat, jangan terburu-buru menganggap bahwa kita udah paham, udah ngerti. Tapi pastikan kita udah ngerti dulu, kita paham, baru kita mengatasi masalahnya. Next. 2 poin lagi, yaitu tentang kemudahan. Kita harus akui bahwa ada masalah yang mudah dan ada masalah yang sulit. Jadi kita bisa mulai dari yang lebih mudah dulu, cari yang gampang dulu, kita selesaikan, baru beralih ke yang lebih sulit. Kenapa? Kalau kita mulai dari yang sulit dulu, energi kita habis. Walaupun kita pintar, walaupun kita sudah siap secara mental, tapi ketika kita salah membuat langkah, kita melakukan hal yang tersulit dulu baru yang mudah, nanti yang mudah malah ketinggalan. Nah, yang terakhir adalah bekerja strategis. Itu mempertimbangkan bobot kontribusi dalam menyelesaikan masalah. Pastikan apakah langkah yang kita ambil itu benar-benar memberikan kontribusi yang besar nggak untuk pemecahan masalah, untuk problem solving. Kalau enggak, ya nggak usah dijalankan. Tapi kalau iya, kita lakukan itu. Itu teman-teman semua. Thank you atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan ke Mas Bayu. Terima kasih. Oke, keren banget ya materinya tadi dari Mas Andreas. Pengalamannya juga oke banget. Sebelum ke sesi Q&A, teman-teman bisa nyiapin dulu pertanyaannya. Mungkin kalau malu-malu bisa lewat kolom chat boleh, nanti raise hand lewat mikrofon juga boleh. Untuk mengawal ini Mas, apa boleh nih Mas, saya tanya Mas? Boleh nggak nih Mas, saya tanya dulu? Boleh.
tadi kan kalau dalam bekerja tuh jangan sampai stres ya Mas ya. Dan sekarang tuh lagi banyak dibicarakan tentang healing gitu Mas. Menurut Mas Andreas tuh healing yang proper, yang sesuai, yang balance tuh gimana Mas? Jangan kebanyakan healing, tapi jangan kebanyakan kerja biar nggak stres tuh Mas. Gimana tuh Mas? Oke, 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 oke. Jadi ya, healing ya, kadang kita piknik dengan alasan healing gitu ya. Kita makan enak dengan alasan healing ya. Termasuk saya kalau stres makannya banyak ya, healing ya. Tapi healing yang pas itu adalah yang proporsional, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang tidak berlebihan, yang tidak mengesampingkan tanggung jawab utama, tidak sampai menggeser kewajiban kita. Jadi semuanya life balance ya, kita harus imbang. Jadi kita tidak boleh healing berlebihan, tapi kita tidak boleh mati-matian dengan mengabaikan mental health kita. Gitu Mas Bayu. Oke, jadi healing nggak salah selama porsinya sesuai gitu ya Mas. Pas, betul. Oke. Garam kalau kebanyakan nggak asinan kan nggak enak. Oke, Tapi kalau betul. nggak pakai garam juga Oke. mantep kan. Oke, teman-teman, nanti di akhir acara bakal ada hadiah juga nih yang sangat menarik untuk 2 orang yang beruntung. Makanya jangan sampai kelewatan. Udah ada teman kita nih, Mas, yang bertanya. Silahkan untuk Kak Firly. Boleh di-unmute dulu, Kak Firly. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Andreas, selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk bertanya dalam webinar pada pagi hari ini. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana langkah yang bisa diambil dalam mencari sebuah ide program bagi anggota tim yang belum bisa bekerja di bawah tekanan? Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih teman-teman. Sudah terjawab. Oke, pertanyaannya super sekali. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? Langsung jawab aja ya. Jadi, oke, saya langsung jawab. Jadi, bagaimana cara kita mengakomodir teman kita yang belum bisa bekerja di bawah tekanan, benar kan? Ya, jadi tadi di slide tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya mengenai bagaimana cara kita menciptakan etos kerja yang kuat. Nah, jadi sebenarnya teman yang belum bisa bekerja di bawah tekanan itu bukan berarti dia dead food, bukan berarti dia nggak bisa dioptimalkan. Tapi teman yang belum bisa bekerja di bawah tekanan itu hanya butuh waktu lebih untuk melakukan penyesuaian. Makanya kita sebagai leader atau tim leader atau pengurus kota terutama harus catat benar-benar tadi apa yang saya sampaikan mengenai 7 hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etos kerja yang kuat. Karena bekerja di bawah tekanan itu bukan berkaitan dengan keterampilan, tapi berkaitan dengan personality, berkaitan dengan habit ya, berkaitan dengan kebiasaan. Makanya kuncinya adalah jalankan 7 poin yang tadi. Kita harus ajarin dia bagaimana menetapkan target, kemudian kita harus ajari dia bagaimana memberikan contoh melalui keteladanan kita dan seterusnya sampai 7 poin itu. Gitu. Oke, begitu Kak Firly. Gimana? Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas dan terjawab. Terima kasih banyak. Jadi lebih ke personality-nya ya? Iya, betul. Kita jangan fokus ke skill-nya, tapi ke personality-nya dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas. Sama-sama, Mbak Firly. Oke, kita langsung beranjak aja nih ke pertanyaan kedua. Silahkan untuk Mas Raka Mahendra, bisa di-unmute, Kak. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on-cam ya. Selamat siang untuk Mas Andreas dan juga Mas Bayu. Perkenalkan, nama saya Raka Mahendra dari JSC Tim. Ingin bertanya,
membicarakan tentang etos kerja, saya menjadi teringat dengan negara Jepang, di mana negara Jepang adalah negara yang memiliki produktivitas yang tinggi, namun kelahirannya rendah dan juga angka kematian yang cukup tinggi karena bunuh diri. Nah, hal ini tuh disebabkan karena produktivitas mereka tuh tinggi dikarenakan etos kerja mereka yang juga tinggi. Namun di lain sisi, saya tuh menjadi berpikir bahwa etos kerja ini tuh tidak sejalan dengan welfare dari masyarakatnya sendiri, di mana angka bunuh diri karena pekerjaan itu juga cukup tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih menanggapi hubungan antara welfare tenaga kerja yang ada dengan etos kerja yang tinggi begitu. Karena saya berpikir bahwa etos kerja yang tinggi itu tidak sejalan atau memiliki hubungan yang negatif dengan welfare seseorang yang seseorang tersebut begitu. Boleh aku langsung jawab, Mas Bayu? Monggo Mas, silahkan Mas. Oke, ya benar banget ya sama yang tadi disampaikan bahwa kenapa sih orang yang punya etos kerja yang tinggi tapi tingkat bunuh dirinya tinggi juga. Ini kayak nggak ngaruh di etos kerja gitu ya. Ya, jadi aku mau cerita juga. Jadi di Jepang itu memang mereka punya ritme kerja yang tinggi, jam kerjanya yang lebih, dan semuanya serba terukur. Teman saya ada yang beberapa yang bekerja di perusahaan Jepang, dia cerita gila banget. Ini benar-benar kultur kerjanya benar-benar bikin aku keteter. Kenapa? Karena absensi itu dihitung dari semenjak kita on laptop. Setelah kita on laptop, kita harus input apa yang kita kerjakan hari itu. Apa yang mau diselesaikan. Setelah itu, kita harus bikin report. Kenapa kita hanya mencapai sekian. Kemudian nanti dianalisa, kemudian kita bikin solusinya. Terus gitu terus. Dan benar-benar 8 jam kerja ya 8 jam kerja di depan laptop. Bahkan ke toilet aja itu bisa dimenitin. Gitu ya. Jadi benar-benar strike banget. Nah, makanya ini berkaitan dengan relevan nggak sih etos kerja itu? Karena buktinya banyak nih yang pada bunuh diri gara-gara pola kerja seperti ini. Ingat ya, jadi definisi dari etos kerja itu apa tadi? Jadi semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang dalam bekerja, beretika, dan diyakini melalui tekad yang konkret. Artinya itu juga berhubungan dengan karakteristik moralnya. Nah, bagaimana dengan di perusahaan? Kita kenal namanya company culture atau kultur kerja. Jadi di Jepang itu kita tidak bisa melihat satu sisi aja ya. Oh, kultur kerjanya tinggi, gila-gilaan, tapi produktivitasnya tinggi, tapi angka kematian karena bunuh dirinya tinggi. Nah, kita harus lihat juga dalam perspektif lain. Di situ di Jepang itu juga ada namanya di dekat di dekat gunung apa namanya yang di Jepang tuh? Gunung Fuji. Di dekat Gunung Fuji itu juga ada namanya forest healing. Jadi dikirain forest healing itu ngapain ya? Ternyata forest healing itu cuman orang diajak jalan-jalan ke hutan. Gitu. Terus letak healingnya di mana? Capek? Iya gitu. Ternyata forest healing ini mengimplementasikan tadi bentuk lain dari self analysis tapi pakai media alam. Jadi kalau kita perhatikan bukan etos kerjanya yang salah, tapi bagaimana life balance-nya. Apakah self analysis itu
dilakukan atau tidak gitu. Karena ketika kita menghadapi tekanan, kemudian kita tidak melakukan self analysis, kita tidak menganalisa kondisi bagaimana kita, itu ya tadi yang kejadian tadi gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya etos kerja ini efeknya jelek, bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup? Apakah mereka nggak punya etos kerja? Itu kan nggak juga. Jadi penting tadi yang poin ketujuh, self analysis ya. Kenapa tadi self analysis agak panjang? Karena ini kunci membalancekan antara yang 1 sampai 6 tadi dan poin apa yang what we must do-nya gitu, debatnya itu. Ya itu balancingnya di situ. Gitu, Mas. Oke, gimana nih Kak Raka? Ada yang ingin ditambahin? Sudah cukup menjelaskan ya, kalau misalkan apa namanya, permasalahannya itu bukan di etos kerja, tetapi bagaimana life balance yang harus dilaksanakan. Terima kasih Mas Andreas dan juga Mas Bayu. Oke, semangat Kak Raka untuk membalancekan kehidupannya gitu ya. Oke, langsung aja nih ke teman kita yang ketiga, Kak Erika. Silahkan Kak Erika, bisa unmute dulu. Baik, terima kasih untuk Kak Bayu untuk kesempatannya. Selamat pagi buat Pak Andreas ya, dan juga teman-teman semuanya di sini. Pagi Erika. Kami Tasari dari kiat-kiat untuk menentukan porsi yang tepat sebagai seorang leader, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sekaligus juga tetap mengontrol timnya dengan baik gitu. Karena bisa dibilang ketika mungkin kita terlalu ramah sama tim, akan ada kesempatan buat tim itu tuh sedikit meremehkan atau mengesampingkan apa yang atau informasi kayak begitu. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya, Mbak Erika, Mas Bayu. Jadi gimana caranya, kasarannya, singkatnya, gimana supaya tim kita nggak ngelunjak gitu ya, ketika kita berusaha membentuk satu lingkungan yang nyaman gitu ya. Jadi bagaimana cara menemukan kenyamanan itu dan gimana caranya supaya tidak ngelunjak gitu ya. Jadi pertama kita masuk ke bagaimana menemukan kenyamanan. Nah, seringkali kita menentukan kenyamanan itu standarnya adalah kita gitu. Oh, ini kalau kita kasih program ini pasti seneng nih. Ini kasih program ini pasti seneng. Nah, itu juga aku alami di Young on Top ya. Jadi di Young on Top selama pandemi gimana sih itu? Oh, pengennya sih kita tetap nongkrong, Mas. Pengennya sih tetap kita ini apa namanya? Kongko-kongko gitu ya. Nah, di satu sisi kita harus mempertimbangkan, di satu sisi kita harus menjaga kesehatan dan keselamatannya, tapi di satu sisi jangan sampai mereka ngelunjak. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana kita tetap patuh prokes, tetapi kongkonya dapat. Akhirnya itu kita bikin program misalnya belajar bareng, ada Fun English. Terus kita bikin program berbuka bersama, kita berbuka bareng, kita kirimin pakai GrabFood ya, senilai sekian. Nah, kita online gitu ya. Konyol sih, tapi itu tetap mengakomodir, tetap menjaga kekompakan, tetap keep kontak. Terus yang berikutnya aku bikin program namanya Cicat. Jadi aku jadwalin setiap orang itu paling enggak setahun itu 6 atau 7 kali cicat sama aku. Itu minimal gitu. Supaya apa? Kita tahu keadaannya dia apa, dia lagi tadi yang tadi pertanyaan tadi, apa kabar dengan rasa happy kamu? Kapan terakhir kamu ngalaminya dan seterusnya gitu. Nah, itu jadi intinya adalah bikin lingkungan yang nyaman itu harus dari dua sisi, tidak boleh dari sisi kita aja dan tidak boleh dari sisi mereka aja. Kita harus tadi ingat ada poin disiplin yang kelima ya. Jadi kita tetap harus tahu batasannya, aturannya, tapi kita juga harus mengakomodir apa yang dibutuhkan itu. Jadi itu sekaligus menjawab kenapa supaya kasarannya tidak ngelunjak gitu ya. Kita tidak berlebihan dalam memberikan respon apa yang diinginkan. Gitu Mbak Erika. Oke,
Sepertinya nih Kak Rika nih sedang menjadi pemimpin nih di sebuah tim. Kalau boleh tahu nih Kak, sedang memimpin tim apa nih Kak? Tahun ini Tuhan kasih saya sih buat jadi pemimpin gitu. Jadi memang harus belajar banget sih. Dan terima kasih tadi sudah sangat terjawab Pak Andres dan juga Kak Bayu sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih. Oke, semangat terus untuk Kak Erika. Sepertinya nih sangat menarik Kak untuk materinya kita pada pagi hari ini. Banyak sekali nih yang ingin tanya nih. Langsung aja kali ya. Untuk Kak Vira, boleh silahkan di-unmute. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena dari tadi layarnya hitam semua ini, jadi sinyal lagi jelek nih Pak. Oke, saya mau nanya nih, tadi pemaparan materinya tuh bener-bener keren banget sih, kayak apa ya, gampang terucap tapi sulit untuk dilakukan gitu. Mulai dari yang tadi menetapkan tujuan, terus juga ada disiplin dan lain-lain gitu kan, kayak bersikap profesional, terus lingkungan kerja kalau nggak salah, sama sebagai pemimpin itu harus jadi teladan yang baik. Nah, tapi di sini saya tuh lebih tertarik ke poin yang mengenali kebutuhan tim gitu. Jadi apa ya, diri kita sendiri aja sering banget nggak tahu kebutuhan kita tuh apa yang kita mau gitu, apa yang kita inginkan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kebutuhan tim? Jadi kan ada tim, ada juga perorangan gitu, Pak. Kayak gimana sih caranya kita biar bisa tahu kebutuhan orang-orang itu gitu? Karena kita aja sering nggak tahu kebutuhan kita sendiri tuh apa gitu. Mungkin Pak Andreas nih sebagai Human Capital Manager di Young On Top pasti udah ada banyak pengalaman lah untuk gimana dealing dengan hal tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aku jawab ya, biar nggak lupa. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa tahu apa yang dibutuhkan, baik secara tim maupun secara personal ya. Pertama, kita jalin komunikasi efektif. Itu kuncinya pertama. Kenapa komunikasi efektif? Karena ketika komunikasi kita sudah efektif, itu kita akan dapat otomatis poinnya. Bagaimana sih komunikasi efektif itu? Komunikasi dua arah. Ya, dua arah. Jadi pertama, supaya kita memastikan komunikasi dua arah, pertama kita harus pastikan apa yang mau kita sampaikan. Itu poin pertama. Kita harus tahu dulu, jangan muter-muter. Apa ya, kita sendiri mau tanya apa, kita nggak tahu. Gitu. Jadi pastikan kita siap dengan apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita mau. Misalnya, aku maunya dapat inputan dari mereka. Ya pastikan bahwa kata-kata itu sudah kita mengerti dan kita mau tanya itu. Gitu. Jangan muter-muter dulu baru ke fokusnya. Jadi pertama, kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Kedua, kita harus tahu perlu media apa untuk ngobrol. Misalnya, ini orang kok ngeritik terus sih ke aku, gitu ya. Padahal musuhan enggak, PDKT juga enggak, pacar juga enggak, musuh juga enggak, gitu. Tapi kenapa ngeritik terus? Nah, kita harus pastikan bahwa siapa tahu media yang kita pakai nggak pas, gitu. Misalnya contoh ya, kita ngetik ya, ngechat misalnya, hello gitu. Seringkali kalimat di dalam chatting atau di dalam email itu salah interpretasi. Kenapa bisa salah? Karena ketika kita ngechat itu berhubungan dengan kondisi emosi yang tadi dijelasin tadi. Kenapa ada self-assessment. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa media yang kita pakai dalam berkomunikasi itu harus pas. Apakah itu chatting, ataukah itu telepon, ataukah ketemu langsung. Kita harus lihat itu, pertimbangan itu. Terus yang berikutnya adalah pastikan dia siap menerima informasi dari kita. Kita misalnya, kasih masukan dong, gitu. Tapi dia lagi makan bakso, gitu. Nggak fokus, gitu. Nah, terus kitanya baper. Kamu kok nggak perhatian sih? Kamu nggak peduli sama tim kita? Nah, itu
kita mengabaikan poin tentang kesiapan si penerima informasi tadi. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, yang tidak kalah penting adalah pastikan dapat feedback. Ya, jadi pastikan dia merespon apa yang sudah kita lemparkan. Kalau misalnya kan sebagai misalnya contohnya PGM manager, yang penting saya kan udah nanya, nggak ada respon, ya udah gitu. Berarti kita mengabaikan poin yang keempat tadi, mendapatkan feedback. Jadi apapun yang kita lemparkan, pastikan kita mendapatkan feedback. Nah, teknisnya bagaimana? Biasanya yang paling efektif atau program yang paling efektif atau untuk mengetahui apa yang mereka mau adalah itu berdasarkan dari masukan dari dia. Misalnya, Mas, selama pandemi ini kita ngumpul bareng bahas tentang barista yuk gitu sama anak-anak Yat Pusatnya. Jadi gimana caranya bikin kopi yang enak gitu kan, nggak harus mahal, sesuai dengan kantong kita, out of the box gitu. Atau Mas, banyak nih yang sakit, gimana ya gitu. Oh, gimana kalau kita bikin paket ini apa namanya isoman gitu. Kita bikin paket isoman, nggak harus mahal. Kita kirimin vitamin C misalnya atau apa. Nah, kita harus memastikan 4 poin tadi supaya kita mendapat feedback. Nah, feedback itulah yang kita butuhkan. Bisa nggak kita langsung dapat feedback? Kalau kita beruntung bisa, tapi kalau enggak kita harus jalani 3 tahap yang di depannya tadi. Gitu. Kurang lebih. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, langsung aja ke Kak Faras. Silakan Kak Faras. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Bayu. Jadi ini saya ada pertanyaan, kan dari tadi nih kita bahas dari segi pemimpinnya nih. Tapi kalau saya nih coba nanya dari perspektifnya pekerja atau anak buahnya lah, staffnya istilahnya nih. Jadi misalnya tuh kita ada di sebuah kondisi di mana lingkungan kerja kita itu, kita misalkan itu kurang kondusif dalam hal kerjasama. Misalnya di sebuah kondisi itu sebuah pekerjaan atau tanggung jawab ketika ada event itu cenderung dibebankan kepada satu orang saja. Jadi nanti misalnya dia usul, maka dia yang bertanggung jawab atas usulan tersebut. Pada saat proses pelaksanaannya itu ya cenderung ya dia kayak kerja sendiri gitu, nggak ada support dari teman-temannya. Dan melihat hal tersebut, itu rekan kerjanya melihat kondisi yang dialami oleh temannya itu, dia jadi mikir-mikir lagi nih kalau untuk untuk memberikan ide-ide baru terhadap suatu kegiatan nih, misalnya ada kegiatan tersebut. Dia motivasi rekan-rekan karena melihat hal tersebut tuh cenderung menurun, dan tentunya kan nggak baik nih untuk sebuah organisasi. Nah, bagaimana sih kita merespon hal tersebut ketika kita menghadapi sebuah lingkungan kerja yang demikian? Apakah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk apa namanya mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin itu Kak yang dari aku. Oke, terima kasih. Faras ya? Oke, langsung aku jawab ya, Mas Bayu dan Faras. Lucu banget emang, siapa yang ngasih ide itu kerjaan tambahan buat dia gitu ya. Makanya kita kadang, aduh, mendingan enggak deh daripada ketempuan gitu ya. Nah, disinilah peran satu sistem. Gitu. Jadi kalau nggak digetok nggak bunyi, tapi begitu kita ngasih ide itu kerjaan buat kita gitu. Nah, cara nanganinya gimana? Tadi disiplin, poinnya di poin disiplinnya. Jadi kita membuat satu sistem supaya setiap orang itu disiplin mengacu ke sistem itu. Tadi saya ceritakan di perusahaan manufacturing, di pabrik 5R itu kita adopsi yang dari perusahaan Jepang. Semua orang harus berkontribusi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Pokoknya harus rapi, semuanya harus ditata sesuai dengan tempatnya, harus resik, tidak boleh ada barang yang tidak digunakan berada di situ. Jadi hanya barang yang digunakan yang terletak di situ. Nah, itu kan sistem, itu aturan main. Jadi bisa saja apa namanya Faras ini terapkan atau usulkan sistem misalnya masing-masing orang
harus memberikan masukan minimal 1 masukan untuk divisi atau departemen lain misalnya. Misalnya PGA ngasih masukan ke Markom ngasih masukan ke apa ngasih masukan ke PGA gitu. Jadi nanti tugasnya Presiden and Vice itu mengawasi berjalannya sistem yang disepakati. Jadi prinsipnya adalah aku yakin orang yang mau bergabung ke satu organisasi atau satu perusahaan, dia akan bersedia dengan aturan main yang diterapkan. Nah, gunakanlah aturan main itu. Kalau sampai nggak berjalan, berarti ada yang salah dengan pelaksanaan sistemnya. Bisa sistemnya belum ada, bisa juga karena sistemnya sudah ada, tapi tidak komit dijalankan. Itu makanya penting untuk memperhatikan satu disiplin, kedua kita lihat integritasnya sampai sejauh mana. Aneh aja kalau orang bisa bergabung, komit dengan aturan main, tapi begitu ada aturan main nggak dijalankan gitu. Sayang, gitu Mas Faras. Oke Kak, Oke. Gimana Kak Faras? Ada yang ingin ditambahkan? boleh sih udah. Oke, keren sih, udah dapat insight baru nih. Kalau menapi lingkungan kayak gitu kan, jadi kayak tadi dibilang jadi pekerjaan tambahan nih, jadi ngapain ngasih ide lah, mending diam-diam aja gitu. Tapi ya bagus, keren Kak. Makasih. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak Faras pernah dapat job dadakan apa nih gara-gara usul? Biasa itu ada apa namanya pekerjaan event perlombaan gitu. Jadi cenderung ya dibebanin ke satu orang aja. Kalau nggak kasih ide ya kayak gitu aja organisasi itu. Ada perkembangan. Oke, semangat terus ya Kak Faras untuk berkembangnya. Kemudian nih ada dari teman kita sendiri nih yang Semarang, Kak Afirda. Silahkan Kak Afirda. Oke, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Afirda Safiona dari YAT Semarang. Dari saya, tadi Kak Andreas itu kan sempat mengatakan, sambat boleh, mengeluh boleh. Tetapi dalam bekerja, kita kan harus profesionalitas. Sehingga orang-orang saat ini itu banyak yang istilahnya memakai topeng. Artinya walaupun mereka merasa sedih, marah, kesepian, tetapi itu ditutupin gitu. Seseorang tuh berkata bahwa menutupi perasaan adalah suatu kelebihan. Padahal pada sebagian orang, itu dampaknya terhadap diri sendiri itu bisa mengalami kelelahan secara mental. Terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Kak Andreas? Sekian, terima kasih. Oke, sebentar ya. Sebenarnya Kak Andreas ini sedang ada sedikit penyesuaian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya juga masih ada ya kesempatan bertanya. Silahkan raise hand aja atau langsung aja diketik di kolom chat juga boleh. Nanti dibacakan. Halo. Gimana Sorry, Mas Andreas? Oke, apakah pertanyaannya perlu diulang yang tadi? Tolong diulang dong. Tadi nge-freeze. Maaf. Oke, Kak Vio. Oke. Saya perlu perkenalkan diri lagi nggak, Mas Bayu? Langsung aja. Oke. Jadi gini, Kak Andreas itu kan tadi sempat mengatakan, sambat boleh, mengeluh boleh. Tetapi dalam bekerja itu profesionalitas kan sangat diperlukan. Sehingga orang-orang saat ini itu banyak yang istilahnya memakai topeng. Artinya walaupun mereka merasa sedih, marah, kesepian, tetapi itu ditutupin. Seseorang berkata bahwa menutupi perasaan adalah suatu kelebihan. Padahal pada sebagian orang itu dampaknya terhadap diri sendiri mengalami kelelahan secara mental. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana tanggapan Kak Andreas? Terima kasih. Oke, thank you. Tipsku sederhana, jangan berpura-pura. Jadi sadari apa yang kita rasakan. Makanya tadi self assessment itu presentasi paling panjang karena kita lagi berhubungan dengan orang, ngomong dengan sedang memanage orang. Orang itu kan punya tadi perasaan ya. Jadi perasaan itu nggak bisa dihilangkan. Gitu. Tapi di satu sisi orang nuntut harus profesional. Nah makanya
penting solusinya untuk yang tadi ditanyakan, pertanyaan tadi adalah pertama, self assessment-nya itu jalani dulu. Tujuannya apa? Bukan untuk berpura-pura atau nutupi. Jadi sedih tapi pura-pura nggak sedih. Apa kabar sedih? Aku baik-baik aja, padahal lagi sedih. Tapi untuk menempatkan diri kita itu pada level kesadaran tertinggi. Oh iya, aku sedih. Tapi jangan sampai kesedihanku ini menghambat performa kerjaku. Gitu. Sempat waktu itu Mas Yance pernah cerita ya. Jadi lagi siaran, temennya lagi siaran, terus tiba-tiba dapat kabar duka, kecelakaan gitu. Nah, tapi posisinya dia di tengah. Secara profesional dia nggak boleh kelihatan sedih. Masa lagi siaran tiba-tiba nangis, wah itu nggak mungkin. Jadi dia mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus selesaikan pekerjaannya. Bukan berpura-pura ya, tetapi mencapai ke level kesadaran bahwa ini tanggung jawab saya. Di jam ini saya bertanggung jawab sampai jam sekian menyelesaikan tanggung jawab saya. Nah, setelah lu keluar dari ruangan siaran, baru dia nangis senangis-nangisnya, sejadi-jadinya. Jadi dia posisinya di situ tidak berpura-pura, tapi tadi di poin yang ke apa? Yang ke berapa tadi? Yang bersikap yang poin keempat yang bersikap profesional. Jadi profesional ini makanya tadi saya bilang kenapa profesional itu disebut sebagai bentuk etos kerja yang sempurna. Karena bukan hanya cara kerjanya, bukan hanya kepintarannya, tapi berimpact kepada semuanya. Gitu ya. Jadi dia tahu betul apa tanggung jawabnya, kemudian ini berhubungan dengan trust, berhubungan dengan loyalitas, berhubungan dengan disiplin, itulah profesionalisme. Gitu. Jadi selama dia profesional, kemudian dia melakukan self assessment, mencapai ke level kesadaran tertinggi, dia tahu apa yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang enggak, do and don'ts-nya dia udah tahu, mana kewajiban yang harus dilakukan dia tahu, insya Allah tidak akan terjadi kepura-puraan. Gitu. Oke, jadi kuncinya lah jadi diri sendiri aja dan apa adanya ya Mas ya. Nanti malah capek sendiri di tengah jalan, repot semuanya. Kalau aku Mas boleh nanya dong satu kali lagi ya Mas. Tambah. Fenomena fresh graduate nih Mas. Ya. Fenomena fresh graduate kan ada beberapa tuh yang penting dapat kerja dulu lah. Budaya, core value perusahaan belum mereka riset secara mendalam. Nanti kalau udah diterima di perusahaan ternyata budayanya nggak cocok, value-nya nggak sama. Jadinya dalam bekerja juga males-malesan, merasa nggak suportif, merasa nggak dimengerti gitu. Padahal kan budaya atau core value perusahaan itu udah duluan berdiri, dibentuk sebelum pegawainya ada seharusnya ya Mas. Makanya banyak yang setengah tahun belum sampai kontrak habis udah resign atau ghosting, bahkan mungkin juga ada gitu ya. Jangan sampai kita jadi dicap jelek di mata HR gitu ya, yang nantinya juga malah merugikan diri kita sendiri sebagai calon pegawai yang harapannya bisa produktif maksimal, malah coba-coba dinilainya. Gitu gimana, Mas? Untuk kasus itu kuncinya adalah di proses rekrutmen. Jadi jangankan sampai kita bekerja, kita melamar kerja dan diterima itu sudah satu kondisi yang harus benar-benar kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, kita harus lihat bahwa satu kesempatan kerja itu yang lamar itu ratusan. Saya kalau pasang iklan lowongan itu yang lamar itu 400, 500 gitu ya. Nah, jadi ketika kita diterima, bahkan belum diterima ya, berkesempatan untuk interview saja itu sudah satu kesempatan besar. Gitu. Nah, bayangkan kesempatan itu
kita olah, kita jadikan sebagai media belajar. Kita kan belum pernah ketemu sama budaya kerja manapun kan, begitu kita interview, oh seperti ini budaya kerjanya. Oh kalau Jepang itu dia harus on time, telat semenit lewat, gitu kan. Oh kalau budaya kerja Eropa itu kebanyakan riset, suruh kerja cepat nggak bisa karena sistemnya belum ada, ditolak dan seterusnya. Kalau Indonesia kurang riset, pokoknya yang penting jalan dulu. Nah, kultur-kultur seperti itu hanya kita bisa pelajari ketika kita mengalaminya. Nah, kita jangan dalam posisi menyalahkan oh kulturnya nggak sesuai, tapi kita dalam posisi melihat ini sebagai satu kesempatan untuk belajar gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ada teman kita yang ikut, misalnya ada yang ikut organisasi gitu ya, Young on Top gitu. Terus ada yang komen, oh, kamu kok masuk Young on Top? Aku nggak cocok sama Young on Top. Apakah terus harus musuhan? Gitu. Jadi kita tidak harus setuju dengan kondisi yang dia hadapi, tapi jadikan kondisi itu sebagai media belajar. Jadi kenapa saya salah satunya adalah pindah manufacturing, saya pegang pabrik, pegang head office, pegang brands, ada 6 brands se-Indonesia waktu di Faber-Castell, kemudian pindah ke proses bisnis yang berbeda, terus ke tour and travel, terus sekarang ke event dan community organization gitu. Ini jadi satu bahan saya untuk belajar, karena prinsip saya belajar itu setiap waktu, setiap saat, dan seumur hidup. Jangan kita membatasi satu kesempatan untuk saya modelnya ini, karena begitu kita membatasi maka kesempatan untuk berkembang akan jauh lebih kecil. Itu Mas Bayu. Oke, ini juga bisa banget nih diterapin untuk organisasi teman-teman nih, maupun komunitas teman-teman yang baru merekrut tim-tim barunya ya. Kalaupun ada teman-teman yang baru masuk nanti ada merasa sedikit penyesuaian, itu nggak apa-apa. Anggaplah ini untuk tempat belajar kita sama-sama untuk mencapai tujuan sama-sama. Gitu ya Mas, kurang lebih ya. Oke. Kemudian nih, sesi yang mungkin ditunggu-tunggu nih. Pengumuman peserta yang beruntung nih mendapatkan hadiah menarik dari Young on Top Semarang. Langsung aja saya berikan hadiah tersebut untuk Kak Raka dan Kak Vira. Oke. Nanti Kak Raka dan Kak Vira boleh itu ya chat personal dengan admin di grup WhatsApp itu untuk mengklaim hadiah kakak-kakak semuanya. Oke, sekali lagi selamat untuk Kak Raka dan Kak Vira. Semoga nanti hadiahnya suka, kemudian menjadi kenang-kenangan kita. Asik. Selanjutnya nih Kak, sebelum closing statement atau kata-kata penutup dari Kak Andreas, kita bakal ada foto bersama dulu, dokumentasi. Teman-teman yang belum on cam, silahkan bisa on cam dulu ya teman-teman ya, untuk dokumentasi. Mas operator, tolong nanti di screen ya, screenshot ya Mas operator. Oke, yang pertama gaya bebas dulu ya teman-teman yuk. Saya beri waktu 1 menit ya untuk persiapan, mungkin pengen rapi-rapi, pakai jilbab gitu ya. Oke. Mas operator udah siap Mas operator? Oke. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pertama gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian gaya yacht nih. Kalian udah pada tahu belum gaya yacht? Gaya yacht tuh seperti ini. Yuk, boleh diperagakan teman-teman. Gaya yacht. Mas operator boleh tolong di screen? 1, 2. Oke.
gaya bebas lagi yuk, untuk terakhir, yang bebas banget. Yuk, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Selanjutnya, Mas Andreas, monggo kalau ada yang ingin ditambahkan sebelum webinar kita cukupkan, Mas. Oke, prinsipnya teman-teman semua, setiap proses itu butuh waktu. Jadi jangan kita menyimpulkan bahwa oh ini aku nggak bisa, oh ini bisa. Semuanya butuh waktu. Tidak hanya tujuan aja yang menjadi hal utama, tapi proses itu juga kita perlu nikmati. Jadi tujuan, kita bisa happy karena tujuan, tetapi kita bisa lebih happy kalau prosesnya benar. Sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan happy juga. Itu teman-teman. Thank you. Oke, keren banget ya teman-teman materi kita dan sumber narasumber kita pada webinar pagi hari ini. Terima kasih untuk Mas Andreas, pengalamannya banyak banget, ilmunya sudah dibagikan ke kita, terima kasih banyak. Kita telah belajar memahami dan mendalami tentang etos kerja gitu ya. Kenapa sih etos kerja itu penting? Kalau boleh saya simpulkan sedikit, supaya kita happy dengan mempunyai etos kerja yang kuat. Bagaimana memiliki etos kerja yang kuat? Tujuannya jelas, gitu ya. Kemudian juga teman-teman belajar menjadi pemimpin dan teladan. Kalau belum mampu menjadi pemimpin untuk orang lain, minimal menjadi pemimpin diri kita dahulu, kemudian di rumah, kemudian untuk sosial. Kemudian juga profesional, terlihat profesional baik secara pakaian, bicara, maupun sikap. Kemudian menghargai pekerjaan. Yang nggak kalah penting juga disiplin, kemudian memperhatikan kebutuhan tim juga diri sendiri ya, jangan sampai kita kebanyakan memperhatikan orang, kita lupa kebutuhan diri sendiri, malah kita nanti yang drop. Harus balance antara memperhatikan tim, diri sendiri, dan temannya. Kemudian bekerja dengan penuh kesadaran dan memiliki kontrol yang penuh. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu nggak sadar, nanti malah jadinya ke depan menjadi bumerang untuk kita. Kayak, ternyata saya pernah ambil keputusan ini ya, padahal waktu itu harusnya nggak gini. Makanya kita harus memiliki kesadaran yang penuh dan kontrol dalam bekerja maupun beraktivitas. Kemudian yang terakhir, selalu lakukan yang terbaik kapanpun. Do the best all the time, begitu ya, kira-kira teman-teman. Tak terasa ya, kita telah sampai di penghujung acara. Tentunya teman-teman semoga semakin semangat dan terus bertumbuh untuk mengembangkan kemampuannya, baik soft skill maupun hard skill di luar sana dan di organisasi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Andreas yang telah berkenan bergabung bersama kita di pagi hari ini hingga siang hari ini. Kemudian kembali lagi saya mengingatkan teman-teman yang belum mengisi link absensi, silahkan untuk mengisi link absensi yang disediakan panitia di kolom chat ya. Link absensi harus diisi untuk mengklaim sertifikat teman-teman nanti. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih teman-teman. Saya Bayu mewakili yang untuk Semarang yang bertugas pada pagi hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman-teman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Terima kasih.